Shalom, jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Saat ini kita telah memasuki bulan Oktober 2020. Hampir 8 bulan lamanya kita menghadapi pergumulan atas pandemi COVID-19 yang belum berakhir sampai saat ini. Namun kita harus menyatakan bahwa penyertaan Allah tidak pernah berhenti menjaga dan memelihara hidup keluarga kita. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam keluarga kami. Terpujilah Engkau hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Marilah kita satukan hati, jiwa dan pikiran kita untuk beribadah memuji Tuhan. Sebagaimana Yosua juga berkata, "Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, berilah kepada kami hati yang kudus, pikiran yang baik, dan jiwa yang sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Berilah kami damai, agar kami merasa aman dan tenteram di dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berpegang pada firman-Mu dalam menghadapi musuh-musuh kami. Jaga dan kuatkanlah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Musafir mau kemana, kau harap
Hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu hari ini terambil dari Galatia pasal 5 ayat 13 sampai dengan ayat 14. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ya Allah, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdiri di hadapan-Mu memohon perlindungan-Mu atas kesulitan dan pergumulan hidup yang kami hadapi saat ini bersama dengan seluruh dunia ini. Di tengah pandemi COVID-19 yang masih merebak bahkan semakin berkembang, Padamu Tuhan kami berlindung. Luputkanlah kami dari kesulitan itu dan sendengkanlah telinga-Mu kepada kami. Bersegeralah melepaskan kami. Jadilah gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan kami. Sebab Engkau bukit batu dan pertahanan kami, dan oleh karena nama-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing kami. Ya Tuhan, ampunkanlah dosa-dosa kami. Engkau akan mengeluarkan kami dari jaring yang dipasang orang terhadap kami. Sebab Engkaulah tempat perlindungan kami. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan nyawa kami. Engkau membebaskan kami, ya Tuhan Allah yang setia. Kami akan bersorak-sorai dan bersukacita karena kasih setia-Mu. Sebab Engkau telah menilik sengsara kami, memperhatikan kesesakan jiwa kami. Ya Tuhan, ampunkanlah dosa-dosa kami. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah,
kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami dengan orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Pembacaan epistel bagi kita di minggu hari ini tertulis di dalam surat 1 Korintus pasal 11 ayat 8 sampai dengan ayat 12. Kita akan membacanya secara responsoria. Beginilah firman Tuhan. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu, perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta memeliharanya. Amin.
marilah kita mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Bapak Ibu, jemaat dan keluarga yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberi waktu dan kesempatan kepada kita, di mana pada hari ini kita bisa melakukan ibadah Minggu Keluarga. Sekalipun saat ini kita masih menghadapi pandemi virus corona, tetapi kita yakin, kita percaya Tuhan akan selalu menyertai kita. Harapan dan doa kita, kiranya Tuhan segera menghentikan virus corona dari dunia ini. Sekali lagi kami ucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua. Firman Tuhan yang menjadi khotbah pada Minggu Keluarga saat ini tertulis dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai ayat 25. Kejadian 2 ayat 18 sampai ayat 25. Mari kita baca secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia.
Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Demikian firman Tuhan. Mungkin di antara kita ada yang pernah menonton film yang berjudul Cast Away, yang dibintangi Tom Hanks, di mana film itu sangat tenar di tahun 2000. Film itu menceritakan kisah seorang teknisi jasa pengiriman FedEx yang berencana menikahi pacarnya. Tetapi urung dilakukan karena dia harus terbang ke Malaysia untuk bekerja. Dan dia juga harus terpaksa melewatkan perayaan Natal karena ketika itu pas bulan Desember. Dalam penerbangannya naas terjadi, pesawat yang ditumpanginya terbawa badai dan jatuh di Samudra Pasifik. Dia selamat dari kejadian tersebut, tetapi terdampar di sebuah pulau yang tidak berpenghuni. Ia pun mencoba bertahan hidup dan dengan segala upaya dia lakukan supaya dia selamat. Hingga suatu hari dia merasa kesal karena tidak ada teman untuk berkomunikasi. Akhirnya dia mengambil satu bola voli yang ikut terdampar dengannya dan menggambar bola itu dengan wajah manusia dengan cetakan tangannya sendiri yang berdarah. Seperti orang yang kurang waras, dia kemudian berbicara dan tertawa sendiri dengan bola yang sudah digambar dengan wajah manusia tersebut. Selama 4 tahun dia bertahan dan pada akhirnya dia berhasil diselamatkan dan bisa bertemu kembali dengan pacarnya. Tetapi pacarnya itu sudah menikah dengan laki-laki lain. Presiden kita Joko Widodo pernah mengambil perjuangan Tom Hanks dalam film Cast Away ini sebagai contoh menghadapi hidup di dalam ketidakpastian. Bapak Ibu jemaat dan keluarga yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam teori sosiologi dikatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Dia tidak akan bisa bertahan hidup tanpa bantuan dan pertolongan manusia lain.
Kita membutuhkan orang lain di dalam hidup ini. Baik teman hidup sebagai suami atau istri, teman kerja, teman mengobrol, dan juga teman yang lain. Kalau dalam hubungan sebagai sesama orang Kristen, maka kita harus hidup dalam persekutuan, hidup bersekutu atau berkoinonia. Ingat, kata dasar persekutuan berasal dari kata kutu, serangga penghisap darah. Kutu selalu hidup dalam kelompoknya, tetapi ketika terpisah dari kelompoknya, maka kutu itu akan mati cepat atau lambat. Tuhan mengetahui suasana batin Adam, manusia pertama yang kesepian tanpa ada teman. Walaupun sebenarnya pada waktu itu Tuhan sudah menciptakan binatang dan burung-burung, ternyata itu tidak mampu mengusir rasa kesepian Adam. Akhirnya Tuhan berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Supaya Adam bisa bertahan hidup, Tuhan akhirnya menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam menjadi teman penolong yang sepadan dengan Adam. Mari kita garis bawahi dalam Alkitab kita kata atau kalimat penolong yang sepadan. Kalimat ini dalam teks asli bahasa Ibrani disebut Ezer Kenegdo. Pertanyaan, apa artinya penolong yang sepadan? Penolong yang sepadan artinya Hawa sebagai penolong yang sepadan memiliki fungsi yang berbeda untuk saling melengkapi dan untuk saling mengisi. Sehingga manusia, laki-laki dan perempuan harus saling melengkapi, saling menolong, saling mengasihi. Dan keduanya setara di hadapan Allah. Itu dikatakan tadi dalam epistel. Bahwa tidak ada perempuan tanpa laki-laki. Dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Yang kedua, sepadan artinya sejodoh atau cocok atau klop. Seperti baut dan mur. Bentuknya berbeda tetapi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Demikianlah laki-laki dan perempuan tidak sama tetapi saling menyatu dan saling menyempurnakan. Bapak Ibu, jemaat yang terkasih, dari nas ini sangat jelas yang mengambil prakarsa untuk memberikan penolong bagi Adam adalah Tuhan sendiri, bukan Adam. Allah aktif memperhatikan, menolong, dan memberi kebutuhan manusia tersebut. Hawa diberikan kepada Adam sebagai anugerah. Orang lain di sekitar kita harus kita pahami sebagai anugerah berkat bagi kita. Karena itu syukurilah jikalau masih ada orang lain di sekitarmu yang bisa kamu ajak berinteraksi atau berkomunikasi. Bisa kita bayangkan kalau kita terdampar seperti Tom Hanks dalam film tadi, apa yang akan terjadi? Kita akan bisa gila sendiri atau pada akhirnya kita akan mati. Karena itu syukurilah kalau masih ada orang lain di sekitarmu, sekalipun kita mempunyai banyak perbedaan. Karena itu anugerah bagi kita. Dalam kesatuan seperti itulah manusia yang sederajat di hadapan Tuhan harus mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, termasuk pengutusan untuk beranak cucu,
memenuhi bumi melalui lembaga pernikahan yang dibentuk dan ditetapkan Allah sendiri. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, khotbah ini sangat relevan dalam kondisi kehidupan kita saat ini, baik di tengah masyarakat, bangsa, gereja, dan secara khusus di tengah keluarga, di mana saat ini banyak keluarga, termasuk keluarga Kristen, menghadapi goncangan. Yang pertama, kita diingatkan kita setara di hadapan Allah. Itu topik minggu kita hari ini. Kita setara di hadapan Allah. Firman Tuhan mengatakan, hargai dan kasihilah sesamamu yang lain sama seperti dirimu sendiri. Jangan pernah merendahkan sesamamu meskipun kita merasa mereka berada di bawah status dan derajat kita. Karena firman Tuhan mengatakan, siapa menghina dan merendahkan sesamanya, itu sama dengan menghina Tuhan Sang Penciptanya, dan ia tidak akan luput dari hukuman. Itu dikatakan dalam Amsal 14 ayat 31. Dewasa ini marak perilaku saling merendahkan sesama. Kita boleh lihat banyak terjadi kekerasan di antara kita. Perdagangan manusia, human trafficking, pelecehan dan perendahan terhadap kaum Hawa, kaum perempuan dan anak-anak semakin banyak terjadi. Dan kita juga boleh melihat citra Allah di dalam diri manusia itu semakin pudar, bahkan semakin hilang. Karena perilaku homo homini lupus, manusia menjadi serigala kepada manusia lainnya. Itu marak terjadi dalam kehidupan kita. Saat ini kita bergumul karena pandemi COVID-19. Tetapi bisakah pergumulan ini mengubah kehidupan kita untuk menjadi lebih baik lagi? Atau jangan-jangan sebaliknya, pandemi COVID-19 ini membuat kita manusia menjadi brutal, saling membenci dan saling membunuh. Harapan kita, biarlah pandemi virus corona ini, pergumulan ini membuat kita semakin bertobat, mana kita semua semakin menunjukkan bahwa kita adalah gambar atau citra Allah. Yang kedua, dalam hubungan suami istri, hubungan orang tua terhadap anak, hubungan dalam keluarga, hubungan sesama dalam masyarakat, hubungan antar manusia, harus ada rasa empati dan simpati. Meskipun kita berbeda ras, suku, agama, dan perbedaan-perbedaan lainnya, mari kita memupuk rasa empati dan simpati. Dengan memiliki sikap dan perilaku seperti itu, maka kita akan memahami sesama kita, memahami orang lain dari sudut pandang dan sudut rasa orang tersebut. Dalam bahasa Alkitab mengatakan kita harus mampu menangis dengan orang yang menangis, tertawa dengan orang yang sedang tertawa. Solidaritas seperti itulah yang membangun kemanusiaan kita. Kebersamaan dan solidaritas yang baik akan memudahkan kita menghadapi COVID-19. Tetapi sebaliknya, kalau sikap tidak peduli, cuek, semakin merajalela dalam kehidupan kita, maka pandemi virus corona akan sangat sulit kita hadapi. Karena itu mulailah dari keluarga kita. Bagaimana ada rasa simpati, empati, solidaritas terbangun antara anggota keluarga, anak terhadap orang tua terhadap anak, suami dan istri. Harus ada solidaritas yang terbangun dengan baik. Yang ketiga, melalui khotbah ini kita diingatkan bahwa kita manusia tidak bisa menghindari adanya perbedaan.
Perbedaan adalah satu realitas kenyataan hidup yang tidak bisa kita hindari. Kita semua berbeda satu dengan yang lain. Bahkan dalam keluarga, suami istri, anak terhadap orang tua, banyak mempunyai perbedaan. Tetapi kita diajak untuk memaknai perbedaan itu secara positif. Perbedaan kita dengan orang lain adalah cermin kehidupan untuk melihat siapa diri kita, sekaligus memotivasi diri kita untuk berkembang lebih baik lagi sebagai pribadi, keluarga, jemaat, dan masyarakat. Kalau firman Tuhan mengatakan bahwa seperti tubuh Kristus, banyak anggota tetapi satu tubuh. Banyak karunia tetapi satu asalnya dari Tuhan. Perbedaan yang ada dalam kehidupan kita harus kita atur manajemen dengan baik dan benar dan bijaksana. Sehingga mendatangkan berkat, manfaat dan faedah bagi kehidupan kita di dunia ini. Jikalau engkau mempunyai talenta, pakailah itu membangun kehidupan kita. Dan jikalau ada juga orang lain yang melakukan talentanya, hargai juga itu. Jangan sirik atau cemburu jikalau ada kelebihan sesama kita dibandingkan dengan diri kita. Dengan demikian, perbedaan itu akan tertata dengan baik. Bukan menjadi kutuk, tetapi menjadi berkat sukacita bagi kita. Yang keempat atau yang terakhir, secara khusus dalam kehidupan keluarga kita masing-masing, perilaku mengasihi, saling menolong, dan saling menghargai harus selalu kita pupuk dan selalu kita tunjukkan. Itulah gambaran yang dapat menunjukkan bahwa keluarga kita adalah keluarga yang dipersatukan oleh Tuhan. Familia Dei. Torop donoaing pardongan saripion nalumlam. Seolah-olah tidak ada lagi perbedaan antara keluarga Kristen dengan keluarga yang lain. Perceraian, perselingkuhan, gonta-ganti pasangan, kekerasan dalam rumah tangga marak terjadi. Masih 6 bulan diberkati sudah bercerai. Bahkan ada keluarga sudah mempunyai anak. Bahkan juga sudah mempunyai cucu menuntut untuk bercerai. Itu realitas yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Pertanyaan mengapa itu bisa terjadi? Jawabannya salah satu di antaranya karena ada banyak di antara kita, ada banyak keluarga suami istri, anak-anak tidak memahami dan tidak hidup dalam prinsip atau aturan rumah tangga yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Sehingga ada suami berperilaku seperti istri dan ada istri berperilaku seperti suami. Jawaban yang kedua, mengapa itu bisa terjadi? Karena ada banyak keluarga, dia berkeluarga tetapi tidak tahu apa dan kemana tujuan rumah tangga tersebut. Dan yang ketiga, mengapa ada banyak sekarang keluarga yang hancur berantakan? Karena ada keluarga yang lebih dikuasai oleh hawa nafsu dan keinginan dagingnya. Bapak Ibu jemaat dan keluarga yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita harus memahami ketika keluarga kita terbentuk, ketika ada satu pasangan diberkati di gereja dalam pernikahan, itu harus kita pahami bahwa Tuhanlah yang menetapkan dan mempersatukan kita dalam keluarga kita. Karena itu sekali lagi tunjukkanlah bahwa keluargamu adalah keluarga yang dipersatukan oleh Tuhan. Saling membangun dan jauhkanlah egoisme. Karena itulah firman Tuhan hari ini mengatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Kata meninggalkan termasuk meninggalkan segala keakuan dan keegoisan kita sendiri. Sehingga kita saling menerima,
saling membangun dengan suami, istri, dan keluarga kita. Komitmen seumur hidup sampai maut dan kematian memisahkan. Itulah komitmen keluarga Kristen, itulah komitmen kita yang tidak bisa ditawar dengan apapun. Selalu bersama dan bekerja sama menghadapi apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Sehingga hidup keluarga kita menjadi kokoh di dalam Yesus Kristus. Karena itu yang terakhir, lakukanlah tugas, fungsi dan tanggung jawabmu dengan baik. Baik sebagai suami, lakukan fungsimu dengan baik. Sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai istri, lakukan tugas tanggung jawabmu dengan baik. Dan juga sebagai anak dalam keluarga, lakukan fungsimu dengan baik. Maka kehidupan keluarga kita pun akan aman dan penuh dengan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati keluarga kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengarkan, di mana Tuhan mengingatkan kami bahwa kami adalah makhluk yang paling tinggi derajatnya diciptakan oleh Tuhan. Dengan pemahaman seperti itu, kami boleh melakukan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik. Secara khusus di tengah-tengah persekutuan kami, bahwa kami sebagai manusia tidak dapat hidup tanpa sesama lainnya, tanpa manusia lainnya. Biarlah kami saling menerima, saling mengasihi, saling membangun. Sekalipun ada banyak perbedaan dalam kehidupan kami, secara khusus di tengah-tengah keluarga kami, mungkin ada banyak perbedaan antara suami, istri, bahkan anak-anak kami. Tetapi biarlah dalam perbedaan itu semakin mengokohkan kami di dalam kasih Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Tuhan yang mempersatukan setiap keluarga jemaat-Mu. Pada hari ini kami melakukan ibadah Minggu Keluarga. Kiranya ibadah Minggu Keluarga hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah ibadah ini Tuhan semakin mengokohkan kehidupan setiap keluarga jemaat-Mu. Di mana setiap jemaat, setiap keluarga boleh menyaksikan dan mengatakan, aku dan seisi rumahku akan tetap beribadah kepada Tuhan. Tuhan tahu apa yang kami butuhkan dalam kehidupan kami, dalam kehidupan setiap keluarga jemaat-Mu. Tuhan yang memberikan seturut dengan kehendak Tuhan. Secara khusus Tuhan, dalam menghadapi pandemi COVID-19, Tuhan yang memampukan kami, yang menjauhkan kami dari mara bahaya tersebut. Sehingga kami boleh bersuka cita dan boleh dengan baik melakukan segala tugas dan tanggung jawab kami, pekerjaan kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan yang selalu menuntun kami. Terima doa kami, ampunkan dosa kami. Dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oleh
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.